Halo, halo, halo. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Selalu berperasaan baik, bahagia, penuh cinta, positif, dan selalu bersyukur ya. Kali ini saya mau membahas tentang hubungan ramalan dengan Law of Attraction. Ramalan loh ya, bukan artis Ola Ramlan. Ada hubungannya gak sih? Jelas ada ya. Bahkan erat banget kaitannya antara ramalan dengan Law of Attraction. Ayo, siapa yang suka baca ramalan? Dari zodiak, shio, horoskop, ramalan bintang, dan lain-lain sebagainya. Boleh gak sih percaya dengan ramalan? Menarik ya. Mari kita bahas hubungan ramalan dengan Law of Attraction. Jadi, ramalan itu bisa dikatakan seperti sugesti atau afirmasi. Ketika Anda meyakininya, maka itulah yang akan terjadi. Padahal kalau Anda mau iseng, coba cari ramalan zodiak dan shio Anda di kelahiran Anda, cari minimal 10 ramalan dari berbagai sumber. Nanti pasti akan ada yang berbeda-beda. Misalnya, ramalan ke-1 dari zodiak Pegasus. Dikatakan bulan ini Anda akan mendapatkan keberuntungan besar dari orang terdekat Anda. Kemudian di ramalan kedua, zodiak Pegasus, dikatakan hati-hati, bulan ini Anda akan mengalami masalah dengan orang terdekat Anda. Ramalan ketiga mengatakan bahwa bulan ini semua biasa saja, bahkan Anda merasa kesepian karena orang terdekat Anda meninggalkan Anda. Ada lagi ramalan keempat, misalnya dari shio cacing, dikatakan bahwa bulan ini jalan menuju ke surga sangat lancar ya. Malah cilaka 12 ya. Jalan ke surga sangat lancar. Apa ini maksudnya ya? Nah, bagaimana logika Anda saat ini ketika mendengar contoh-contoh ramalan tadi? Mau percaya ramalan yang keberapa? Sekarang bagaimana hubungannya dengan Law of Attraction? Salah satu rumus dalam Law of Attraction adalah kata percaya. Ketika Anda percaya, maka keinginan itu akan terwujud. Sama ketika Anda membaca ramalan dan Anda mempercayainya, maka itu pula yang akan terjadi. Jadi jelas ya, ramalan dan Law of Attraction itu sangat erat hubungannya. Sekarang mari kita lihat bersama percakapan saya dengan salah satu teman yang belajar ilmu ramalan dengan salah satu suhu dari Malaysia. Malaysia loh ya, luar negeri. Jadi tidak main-main ini biayanya. Oh iya, percakapan ini terjadi di bulan April 2021 ya. Sekarang coba teman-teman sambil dibaca screenshotnya. Jadi di situ yang pertama teman saya meminta tanggal, bulan, dan tahun kelahiran saya. Ini standar ya, biar bisa diramal. Kemudian dia mulai menghitung. Kalau melihat dari menitnya, dia membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menghitung tanggal kelahiran saya. Dia mulai memberitahu hasil ramalannya. Dan perhatikan kata-kata di screenshot, itu ada tulisan, angkamu banyak angka pisau, atau luka, atau operasi. Wah, was-was gak nih kira-kira kalau teman-teman diramal seperti itu ya? Langsung deg-degan ya, wah apa ini ya? Banyak angka pisau, luka, operasi. Saya sendiri sempat kepikiran dalam jangka waktu beberapa lama, karena saya langsung berpikir, ramalan tahun 2021 sementara saat itu masih bulan April. Artinya masih ada 8 bulan lagi sebelum ganti tahun 2022. Dan artinya saya harus bisa survive selama 8 bulan itu
untuk membantah ramalannya. Karena kata-kata itu langsung menancap di pikiran bawah sadar saya, dan saya berusaha untuk tidak memberi perhatian atau fokus ke perkataan yang tidak menyenangkan hidup saya itu. Sekarang kita lihat percakapan di screenshot ini. Paling bawah teman saya mengatakan kalau 90% pasti terjadi. Oh, luar biasa sekali ya, 90% loh itu. Ngomong-ngomong, saya membuat video ini bulan September 2022. Jadi sudah sekitar 1,5 tahun terlewati dan saya sudah tidak kepikiran lagi. Sampai saat ini saya juga sehat, segar bugar tanpa ada yang aneh-aneh. Sekarang saya kasih tips dan triknya bagi teman-teman yang suka membaca ramalan ya. Yang pertama, kalau ramalan itu bagus menurut Anda, aminkan dan percayai saja. Yang kedua, kalau ramalan itu tidak bagus untuk Anda pribadi, maka Anda cukup berkata, bohong nih, tukang ramalnya ngawur, justru aku malah bla bla bla. Ya, jadi bla 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 ini adalah kebalikan dari ramalan itu. Contoh, waktu kita membaca ramalan, dikatakan zodiak Pegasus akan kehilangan uang di bulan ini, maka langsung bilang saja ke diri sendiri bahwa kita ini justru akan mendapatkan uang kaget yang banyak. Jadi langsung dibalik, dari yang buruk menjadi yang menguntungkan diri sendiri. Jadi ketika membaca atau mendengar ramalan yang menurut Anda tidak bermanfaat bagi diri Anda, tidak menguntungkan diri Anda, segera abaikan saja. Cari yang enak-enak dan menyenangkan saja. Kenapa? Percaya atau tidak, itulah yang akan terjadi sesuai dengan apa yang kita yakini. Ketertarikan menarik ketertarikan, itulah law of attraction. Nah, bagaimana kalau ada orang yang meramal kita? Sama seperti 2 poin di atas, kalau bagus diaminkan saja, kalau jelek biar tidak menyinggung si peramal itu, katakan dengan tegas dan penuh keyakinan dalam hati, seperti poin kedua. Ya, apa itu? Katakan dalam hati, bohong nih, ngawur, justru aku malah XXX, yaitu kebalikan dari ramalan tersebut. Supaya apa? Biar tidak menyinggung si peramal itu, apalagi kalau itu adalah teman kita ya. Katakan dengan tegas dan penuh keyakinan dalam hati. Nah, di sini teman-teman harus waspada penuh ya. Jangan sampai ramalan jelek itu terngiang-ngiang di pikiran dan mendominasi pikiran kita. Karena itu malah bisa terjadi beneran. Jadi, teman-teman harus langsung sadar bahwa kitalah yang menciptakan kehidupan kita sendiri, bukan omongan orang lain. Cara yang ketiga, Anda bisa menciptakan ramalan Anda sendiri yang baik-baik. Kalau perlu, tulis di buku ramalan Anda itu. Bebas, Anda mau menulis apa. Misalnya, zodiak Pegasus di tahun 2023 ini akan bla bla bla. Shio cacing di tahun 2003 ini akan bla bla bla. Jadi, teman-teman bisa menulis ramalan untuk diri sendiri yang baik-baik saja, yang menyenangkan, yang membuat hidup lebih indah. Tulis, percayai, yakini, maka itu yang akan terjadi pada Anda sepanjang tahun tersebut. Ramalan sendiri itu beneran ada atau tidak sih? Kalau kita melihat dari sejarahnya, dari orang-orang zaman dulu kuno, ramalan memang sudah ada. Ilmu meramal pun sampai saat ini terus berkembang.
Bahkan sampai ada trainer khusus ilmu meramal. Di kitab suci agama-agama lain pun ada yang namanya peramal-peramal. Ada juga yang tetap melestarikan ilmu meramal supaya tidak punah. Karena budaya di dunia ini banyak sekali ya. Ada banyak negara, banyak suku, ya macam-macam. Nikmati saja untuk mewarnai khasanah kehidupan kita. Saya sendiri setiap pergantian shio biasanya suka menulis ramalan di Facebook. Misalnya tahun 2023 nanti shio kelinci kayu. Jadi saya iseng-iseng membuat sebuah karangan mengenai ramalan, pokoknya yang baik-baik saja dan ada hubungannya sama binatang kelinci dan kayu. Akhir kata dari saya, diramal, baca ramalan, siapa takut. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.